Halo, selamat malam Ibu Ratri. Selamat malam Pak Kalis. Apa kabar nih Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, syukurlah. Bertemu lagi nih kita ya, Ibu Ratri. Saya senang sekali ini bisa ada kesempatan untuk bertemu lagi dengan Ibu Ratri. Jadi Bu Ratri, ini kan kita malam ini kita melakukan Zoom untuk kegiatan coaching ya Bu Ratri. Nah, kira-kira nanti apa yang ingin kita apa yang menjadi tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan coaching kita kali ini nanti Bu Ratri? Jadi gini Pak Kalis, saya ini sebagai guru, kebetulan saya kan ngajar di kelas 5 nih. Jadi saya tuh merasa kok anak-anak saya itu saat saya mintain apa untuk berpendapat seperti itu Pak, itu kok kurang aktif gitu loh mereka ini. Jadi mereka ini kayak kayak saya merasanya sih jadi kelas saya itu kurang aktif gitu. Padahal kan saya tuh pengen juga untuk menumbuhkan dari segi belajar Pancasila yang salah satunya kan bernalar kritis itu kan kalau kita mau menumbuhkan itu kan paling enggak salah satunya bisa ditambahi Iya. dengan anak-anak itu bisa aktif dalam mengemukakan pendapat, tapi kok saya belum belum mendapatkan itu. Jadi pengennya sih nanti habis ngobrol sama Pak Kalis ini saya sudah dapat nih yang bisa saya lakukan gitu supaya anak-anak bisa lebih aktif dalam berpendapat gitu Pak Kalis. Iya, baik. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih, jadi di kesempatan ini Ibu ingin meningkatkan ya keaktifan siswa. Nanti tujuan akhirnya supaya bisa menumbuhkan kemampuan bernalar kritis dari peserta didik Ibu ya. Iya Pak. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan ini, Ibu Ratri, kira-kira apa namanya indikasi apa atau gejala apa yang apa namanya yang ditunjukkan oleh siswa Ibu nih ketika Ibu bilang kok mereka terlihat tidak aktif begitu? Apa yang bisa kita lihat di sana Ibu? Kok Ibu bisa bisa bilang kok mereka tidak aktif nih kira-kira apa ya? Mungkin ini Pak ya. Jadi kalau saya misalnya nih bertanya ke mereka gitu ya tentang sebuah permasalahan gitu, mereka itu diem gitu, cenderung diem ataupun kadang sebenarnya ada yang udah dengar spontan ngomong gitu, tapi ketika saya bilang ayo disampaikan, kemudian dia diem lagi gitu, nggak mau menyampaikan gitu. Lebih lebih seperti itu Pak. Kecuali kalau kemudian saya harus nyuruh-nyuruh gitu loh, harus nunjuk gitu. Padahal kan pengennya kan mereka itu kesadaran sendiri untuk berpendapat itu gitu loh Pak. Oh iya, jadi ya betul Bu Ratri. Jadi siswa itu ketika diberi kesempatan untuk berpendapat, menggunakan pendapat, mereka mungkin menurut Bu Ratri, di pengamatan Bu Ratri, ada yang paham nih mereka, tapi mungkin ragu-ragu ya. Mungkin ada yang malu, ada yang takut konsekuensinya nanti salah, dan lain-lain, ditertawakan Iya, temannya misalnya. Begitu Bu ya. iya Pak. Jadi benar Kak. Jadi kayak udah kadang ada yang udah spontan gitu ngomong, tapi ketika sudah kayak suruh gitu dia nggak mau lagi berpendapat gitu, mungkin ya itu mungkin bisa malu gitu kan Pak, atau takut salah seperti itu, nanti juga diketawain temannya seperti itu Pak. Nah, kalau nanti kita melihat dari kondisi peserta didik Ibu di kelas nih, kondisinya seperti itu. Nah, Mm-mm. apa ya yang bisa apa yang bisa Bu Ratri lakukan nih di pembelajaran Ibu untuk dapat meningkatkan keaktifan mereka nih, kalau kita lihat nih dengan misalnya mereka yang masih ragu-ragu, mereka yang masih malu, ataupun mereka yang takut salah misalnya, akhirnya untuk meyakinkan mereka untuk bisa, itu kira-kira apa ya alternatif yang bisa Ibu berikan di pembelajaran di kelas kira-kira nanti? Hmm. Biar mereka aktif ini mungkin ini Pak, saya dapat ide nih. Jadi mungkin saya itu dalam pembelajaran kan selama ini kadang saya cuma
menanyakan mereka pendapat mereka itu kan hanya dengan kata-kata seperti itu, Pak. Jadi biar mereka tertarik dulu nih dengan pembelajaran yang saya lakukan, itu mungkin dia saya memfasilitasi mereka tuh dengan kayak pakai gambar supaya lebih menarik. Nah, Iya. jadi dia melihat itu dia udah tertarik dulu daripada hanya sekedar saya ngomong gitu kan. Dari gambar itu kemudian saya minta pendapat mereka mungkin seperti itu mungkin bisa lebih menarik mereka, Pak ya. Atau mungkin juga bisa dengan video Iya. sebuah apa yang menjadi tema pembelajaran saya itu saya tampilkan video, kemudian saya minta berpendapat mereka. Saya kira mungkin intinya kan dia biar menarik dulu nih, menarik minat mereka supaya mereka mau berpendapat seperti itu daripada saya hanya cuma berkata-kata seperti itu, Pak. Iya, jadi tadi Ibu sudah sampaikan ya, berarti Ibu nanti berencana Ibu bisa membuat media ya mungkin ya, media, gambar ataupun video ya, sehingga mereka lebih tertarik ya, tertarik untuk itu. Nah, Bu Ratri nih, selain dari media yang akan Ibu gunakan nanti dari gambar ataupun video nih, kira-kira menurut Bu Ratri ada peluang apa lagi nih yang bisa Ibu Ratri berikan ke anak-anak kira-kira untuk bisa meningkatkan selain dari yang sudah disebutkan tadi? Mungkin betul ya yang kayak tadi anak-anak yang masih malu-malu seperti mungkin sebenarnya dia bisa tapi malu gitu. Saya mungkin bisa ini Pak, menyampaikan di awal pembelajaran itu bahwa nanti ketika saya memintai pendapat mereka untuk berpendapat itu akan saya masukkan dalam nilai gitu Pak, akan saya nilai ya keberanian mereka seperti itu, kepercayaan diri mereka itu akan saya nilai gitu supaya mereka ini jadi termotivasi gitu loh Pak. Kemudian mungkin juga bisa loh Pak saya kasih apresiasi lah ke mereka. Jadi setelah menyampaikan pendapat gitu saya mengapresiasi sehingga teman-temannya yang lain gitu ya, teman-temannya yang lain yang mungkin belum berpendapat. Jadi kan anak-anak senang nih kalau diapresiasi, apalagi anak SD gitu. Iya, betul. Jadi kepengen nanti ternyata diapresiasi sama guru, jadi dia juga termotivasi untuk juga ikut berpendapat. Mungkin itu Pak menurut saya. Baik Bu Ratri ya, menarik sekali ini Ibu Ratri sudah bisa menggali ya berbagai alternatif nih. Tadi yang pertama kita sudah tadi disampaikan melalui media, mungkin bisa berupa gambar ataupun video. Yang kedua tadi mencoba untuk memberikan apresiasi ya. Misalnya siswa yang aktif nanti akan diberikan penilaian, beri nilai. Kemudian bisa diberikan apresiasi yang lain. Nah, selain bernilai tadi, kira-kira apresiasi yang untuk siswa yang berani nih, kira-kira apresiasi apa yang bisa misalnya Ibu bisa berikan untuk mereka? Apresiasinya bentuknya seperti apa nih? Salah satunya mungkin. Mungkin kalau spontan gitu ya, kalau spontan itu saya mungkin lebih ke misalnya dengan verbal gitu ya, mengucapkan bagus. Intinya pokoknya saya mengapresiasi secara verbal gitu, bagus anak. Kemudian bisa memberikan motivasi bagus yang sudah disampaikan ini gitu kan. Jadi meskipun mungkin pendapat dia itu mungkin menurut kita ini sebenarnya nggak tepat gitu kan, tetapi tetap kita harus apresiasi dulu, jangan langsung malah dibilang kok itu sih misalnya seperti itu, jadi malah itu akan mengedonkan mental mereka seperti itu. Atau mungkin juga bisa juga dengan memberi tepuk tangan Kak, mungkin seperti itu. Kemudian jadi mungkin untuk saat ini itu dulu Pak ide saya. Jadi secara verbal sama mungkin diberi tepuk tangan dan sebagainya seperti itu. Jadi kami pun saya pernah dulu juga menerapkan kayak tepuk hebat gitu kalau ada temennya yang bisa jawab kayak gitu, mungkin itu bisa saya terapkan lagi Pak. Itu udah lama saya nggak terapkan itu. Iya, menarik sekali ya Bu Ratri. Saya tidak terasa ini sudah berbagai alternatif ya yang Ibu Ratri sudah bisa menggali ya. Nah, jadi di sananya tadi ada media, kemudian ada apresiasi baik dalam bentuk
penilaian ataupun dalam bentuk verbal ataupun dalam bentuk pujian-pujian yang diberikan ya, bukan tangan dan lain-lain. Nah, Bu Ratri nih sudah ada dua rencana yang akan Bu Ratri lakukan ini ya, rencana aksinya kira-kira begitu ya Bu Ratri. Nah, kira-kira dari yang sudah direncanakan ini nanti, kira-kira mau dimulai dari mana nih? Mau mulai dari mana? Atau kapan nih Ibu Ratri mau mencoba merealisasikan ini, dimulai dari mana? Saya sih pengennya bisa dilakukan dalam minggu ini Pak ya. Kalau ini kan sudah hari mau hari Kamis ya. Jadi untuk persiapannya bisa saya lakukan sampai minggu ini. Nah, minggu depannya itu sudah bisa saya eksekusi untuk rencana saya sih. Pengennya seperti itu Pak. Karena sudah aktif pembelajaran Pak di sekolah saya Pak. Oh iya ya. Sudah tatap muka ya Bu sekolahnya ya Bu ya? Sudah Pak. Oh iya. Wah, menarik sekali nih. Berarti ini minggu depan berarti rencana akan dilakukan ya. Iya Pak. Baik. Nah, kira-kira selain tadi rencana yang akan Ibu lakukan, kira-kira Ibu butuh dukungan ataupun apa ya dari pihak lain mungkin, dari rekan sejawat ataupun dari pihak lain mungkin untuk membantu Ibu dalam kegiatan rencana Ibu ini. Iya. Mungkin kalau untuk dukungan yang terutama mungkin dari kepala sekolah sih Pak. Karena kan nanti sebelum saya melakukan kegiatan saya ini kan saya bikin RPP dulu nih Pak. Nah, jadi untuk merencanakan kegiatan saya yang pengennya biar anak-anak ini bisa aktif gitu kan, saya bikin RPP dulu. Nah, sebelumnya RPP ini akan saya koordinasikan dulu dengan kepala sekolah dan menyampaikan keinginan saya gitu untuk melaksanakan pembelajaran di mana pembelajaran yang saya lakukan ini akan dapat meningkatkan keaktifan anak seperti itu Pak. Jadi saya ingin menyampaikan seperti itu ke kepala sekolah. Baik, berarti Ibu Ratri ingin langkah yang ingin Ibu lakukan adalah membuat RPP, tentu nanti akan dikonsultasikan dengan kepala sekolah ya. Iya Pak, betul. Menyampaikan tujuan Ibu dengan harapan melalui keaktifan ini siswa nanti dia dapat menumbuhkan ya kemampuan bernalar kritisnya itu tadi ya Bu ya. Iya Pak. Itu tujuan akhir. Iya. Iya betul ya. Iya baik Bu Ratri. Kira-kira nih dari yang sudah Ibu target selesainya atau apa namanya? Kira-kira nanti ketika Ibu sudah melakukan indikator apa nih yang bisa Ibu jadikan atau memantau progresnya tuh. Kira-kira Ibu apa yang Ibu lakukan untuk bisa tahu nih anak ini aktif, sudah mulai terlihat aktif, mereka mampu untuk kira-kira bagaimana Ibu bisa melihat progresnya itu nanti? Iya Pak. Jadi mungkin untuk saat ini sih bayangan saya sih mungkin saya hanya sekedar untuk melakukan dari observasi saya Pak, pengamatan saya dulu ini. Jadi saya amati nih anak-anak kok sudah sudah aktif atau belum, dan juga saya nanti akan menyiapkan untuk instrumen penilaian dari pengamatan saya itu Pak. Jadi yang menunjukkan anak ini sudah aktif atau belum seperti itu. Jadi nanti saya juga pengen browsing lah Pak nanti untuk referensi saya, jadi untuk membuat instrumen yang bisa mengamati keaktifan siswa itu seperti apa, nanti saya akan browsing. Ini kan masih ada waktu 3 hari lagi Pak, mungkin cukup aja seperti itu. Atau mungkin kalau ke depannya bisa juga saya sesekali gitu Pak minta teman saya gitu untuk melihat anak-anak ini yang saya ajar ini sudah aktif atau belum, seperti itu. Sesekali mungkin ada teman yang kosong, saya bisa minta bantuan dia Pak, seperti itu. Wah, menarik sekali nih Bu Ratri ya. Sudah. Jadi nanti Ibu akan menyiapkan mungkin ya di pembelajaran itu nanti ada instrumen khusus ya sehingga bisa melihat progresnya ya terkait dengan keaktifan siswa. Wah, luar biasa ini saya jadi jadi kayak ya tertarik juga untuk mendengarkan kelanjutannya dari ini. Jadi kira-kira ini target selesainya tadi jelas ya, sudah Ibu memulai di minggu depan ya. Minggu depan betul.
Baik Bu. Baik Bu Ratri, jadi dapat saya simpulkan ya, jadi kegiatan coaching kita, jadi yang pertama tadi tujuannya Ibu ingin meningkatkan keaktifan siswa supaya nanti bisa menumbuhkan kemampuan dari profil pelajar Pancasilanya yaitu bernalar kritis ya. Iya, Pak. Kemudian langkah yang akan diambil oleh Ibu Ratri, rencana aksinya membuat media pembelajaran dengan bantuan mungkin gambar ataupun video untuk siswa dalam pembelajaran. Kemudian dengan mengapresiasi siswa, memberi nilai bagi yang aktif, ya, disampaikan kepada siswa. Kemudian mungkin dengan verbal ataupun dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang nanti Ibu sudah siapkan. Salah satunya tadi tepuk salut, tepuk Ya, tentu apa tadi? salut, Pak. Tepuk salut yang tadi ya, itu luar biasa sekali. Dan saya nih terus terang dari proses coaching kita ini, kegiatan coaching ini, jadi bersemangat gitu untuk menantikan progres dari hasil dari kegiatan Bu Ratri nantinya. Ya, baik Bu Ratri. Nah, ini bagian akhir dari kegiatan coaching kita. Nah, tadi sebelum kegiatan coaching dan sesudah kita melakukan coaching, saya ingin mendengarkan apa yang Bu Ratri rasakan di kesempatan kita kali ini. Iya, Pak Kalistus. Aduh, saya senang banget ini dengan obrolan kita malam hari ini, Pak. Jadi saya merasa tadi sih bingung. Jadi sebenarnya ide-ide pengen ini, pengen itu kadang sudah muncul, Pak. Cuman karena hanya di pikiran gitu, nggak pernah diungkapkan seperti itu. Jadi kadang cuma mengendap saja. Nah, dengan adanya kegiatan kucing sama Pak Kalistus ini, tadi saya bisa mengungkapkan bahkan secara detail dan tadi juga Pak Kalistus sudah membantu saya untuk menyampaikan langkah-langkah apa yang akan saya lakukan itu membuat saya lebih terarah lagi dan tentunya Pak jadi membuat saya lebih bersemangat untuk besok segera melakukan ini rencana saya ini Pak. Iya, iya. Iya, baik, syukurlah kalau begitu saya juga jadi bersemangat juga nih Bu Ratri bisa berbagi cerita dengan Bu Ratri, berbagi apa yang bisa kita bagikan gitu. Karena dari pengalaman Bu Ratri ini pun juga membantu saya juga belajar. Ini persoalan ini juga sama ya, biasanya dihadapkan dengan kita sebagai seorang guru ya. Mungkin Iya dari Pak. apa yang Bu Ratri rencanakan ini juga nanti bisa saya terapkan di kelas saya juga nantinya. Iya Pak. Baik Bu Ratri, demikian ya kegiatan coaching kita. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah Ibu rencanakan ini dapat direalisasikan dan hasilnya harapannya dapat terwujud ya tujuan Ibu tadi. Mungkin Amin kita ya akan Pak. bertemu lagi di pertemuan kita selanjutnya dan menceritakan hasil dari progres rencana aksinya Bu ya. Baik Siap, Bu, siap Pak, siap. selamat malam Ibu, selamat beristirahat, salam sehat selalu Bu Ratri. Iya, selamat malam. Terima kasih Pak Kali.